itu saya hari ini akan kasih 3 materi seperti biasa, 2 materi Zoom, 1 materi nanti saya kirim ke Google Classroom. Berarti nanti Bu Astrid setelah UTS ya, berarti di sesi 9 gitu. Jadi kita mau bentuk UTS-nya apa ya, Bapak Ibu ya? Yuk. Kalau saya gini, Bapak Ibu, saya sih seperti ini ya. Biasanya saya kasih tugas ujiannya hanya sekali, tapi nanti saya ambil itu komponen termasuk UTS dan UAS. Tapi membuat sebuah makalah yang menggambarkan tentang kepemimpinan, jadi riset gitu. Nah, hanya sekedar riset kecil tentang kepemimpinan di tempat kerja Anda, gitu. Jadi entah tentang gaya kepemimpinan gitu, terus pengambilan keputusan. Hari ini kita akan belajar tentang pengambilan keputusan, ya pokoknya tentang manajemen kepemimpinan di tempat kerja gitu. Jadi bagaimana berdasarkan pengalaman Bapak Ibu di lapangan, lalu ibaratnya kita analisis critical thinking kita bangun ya. Jadi kalau misalnya ditemukan, jadi membuat sebuah tulisan, nanti saya kasih contohnya terkait dengan kepemimpinan di tempat kerja. Jadi kalau misalnya ditemukan ada masalah, kritikan, tapi dalam tulisan itu kita mewajibkan harus memberikan solusi. Kan yang bagus gitu ya, jangan hanya mengkritik tapi tidak memberikan solusi yang membangun gitu. Kalau memang ada masalah, nah kritikannya itu tuangkan dalam tulisan yang membangun. Seperti itu. Oke, nanti saya kasih contohnya lah ya. Ada. Baik, kita mulai dulu dengan ini kita tentang pengambilan keputusan ya di dalam kepemimpinan. Nah, ini juga bagian dari skill ya dalam leadership. Ya, di mana tidak semua orang memiliki mental kepemimpinan, dan bahkan tidak semua orang pemimpin juga atau pimpinan memiliki life skill dalam pengambilan keputusan. Ya, kita belajar dari Bapak Ibu mengikuti kasus Pak Ridwan Kamil, mengikuti ya. Jadi kan musibah yang beliau dapat itu ketika beliau sedang bertugas ke Inggris ya. Lalu beliau mendapatkan kabar kalau anaknya terkena musibah ya, hilang gitu. Apa yang terjadi dilakukan di Inggris? Jadi kami ada kawan juga yang memang di timnya Pak Ridwan Kamil, jadi ikut ke Inggris. Yang beliau lakukan adalah dia menyelesaikan rapatnya, menyelesaikan pekerjaannya, lalu dia berangkat. Dia nggak gerabak-gerubuk panik, wah saya harus pergi gimana juga. Disitulah sebuah keputusan ya yang harus diputuskan oleh pemimpin. Itu nggak mudah. Mungkin kalau bukan pemimpin, tidak bisa mengontrol semua perasaan, pikiran, emosi itu, ya kan? Tinggalin aja begitu aja. Jadi salut. Bahkan di kondisi yang sekarang ya, saya kebetulan mengikuti ya. Saya kepikiran gini, kalau memang nanti pada akhirnya tidak ditemukan,
Ya. Harus kembali kan ke tanah air kan, bapak, ibu, dan adiknya, keluarga. Itu bingung ya. Kalau saya berpikir, gimana ya cara memulainya kembali, memulai awal kehidupan kembali itu seperti apa gitu. Kalau ketemu jasadnya, kan tahu ya kuburannya di sini. Terus eh, memang nggak ada, udah meninggal misalnya. Ini kan akhirnya goib aja gitu maksudnya. Nggak ketemu, meninggal pun nggak ada, nggak lihat. Akhirnya kan itu harus iman yang ngomong kayak gitu tuh, iman. Nggak bisa dengan logika, pikiran, perasaan hati manusia biasa tuh nggak nyampe, nggak bisa diterima rasanya kan. Itu yang, nah sedangkan dia adalah seorang pemimpin negara, ya gubernur lah ya, tetapi dia memimpin banyak orang, di mana masalah-masalah yang harus dia hadapi gitu. Sedangkan dia mempunyai suatu beban. Tapi gimana? Nah itu ya bisa jadi di luar dia tegak, bisa nanti gitu ya, mungkin nanti. Lagi ibunya juga kan banyak program-program sosial. Dia harus tetap menjalankan itu, tapi gimana ya? Nah itu kan berat kan. Nah, seorang pemimpin tuh kayak gitu. Makanya ya, dia life skill-nya, fundamentalnya yang paling tertinggi adalah ini, spiritual. Ya. Jadi memang ini tuh sebuah alur ya. Ya. Bayangkan irasional, rasional, tetapi rasional, irasional gitu ya. Sesuatu yang sulit tetapi harus memutuskan. Nah, seorang pemimpin seperti itu. Ya. Nah, begitupun tetapi yang terpenting adalah rasional sebenarnya. Ya. Jadi kadang yang irasional tuh yang pakai perasaan itu yang membuat menjadi sulit ya kalau pakai hati gitu kan ya. Tapi kalau ada rasional ya. Nah, kelebihannya dalam pengambilan keputusan rasional seperti ini ya, dia teruji, mapan ya, memang bisa diterima gitu berdasarkan data, terus objektivitas ya, terus efisien jika memang ada teknologi untuk ambil data. Nah ini ya, benefit cost ratio, dan hasilnya kepuasan atau optimasi. Jadi ya udah, emang datanya kayak gini. Tapi ya, kekurangannya, nah itu tadi, nggak dinamis karena berdasarkan data. Ya, terus tidak bebas nilai karena ya itu nggak perlu ada penilaian-penilaian lain. Ya udah gini aja, berdasarkan data dan analisis. Ya. Makanya tapi perlu ya kalau misalnya kita apalagi dalam kepemimpinan di rumah sakit ya, misalnya terkait SDM, ada aduan SDM ini begitu, nah kita nggak bisa ambil keputusan sembarangan karena bisa dianggap subjektivitas. Harus ada data. Data mana? Data, dilihat dulu. Itu yang kalau seorang pemimpin gitu, jangan cukup dengan bisik-bisik. Apalagi ada pembisik. Itu bahaya. Ya, bisa merugikan orang lain. Itu banyak terjadi, Bapak Ibu. Apalagi kalau kepemilikannya itu keluarga ya. Jadi pimpinannya itu didominasi oleh keluarga. Terus biasanya tempat kerja lama tuh, orang-orang lama tuh orang-orang kepercayaan. Nah, apalagi kalau udah percaya sama satu dua orang, itu bahaya sekali. Ya, gitu.
Akhirnya nanti yang dirugikan ya memang orang lain. Tapi itu nanti bisa berdampak pada institusi, tidak berkembang. Gitu. Ini terjadi ada di rumah sakit di Jakarta ya, di dekat kampus kita. Kebetulan hampir di manajemennya itu banyak alumni kami ya. Dari mulai perawatnya maupun di manajemennya ya, yang ambil S2-nya. Nah, itu eh, dia tuh di bagian apa waktu saya disertasi tuh saya apa diatur apa dibantu gitu kan secara birokrasi untuk ambil datanya sendiri. Rumah sakitnya itu awalnya dari mulai RB, terus RSIA gitu ya, sampai menjadi ke rumah sakit umum gitu ya. Itu saya sangat lihat baik sekali gitu progresnya ya. Jadi, oh bagus ya rumah sakit ini, kelihatan gitu lama-lama perubahan-perubahan. Ya, nah, oke. Okay. Nah, itu kita kembali ke cerita rumah sakit itu. Lah, terus beberapa bulan kemudian saya datang lagi, saya hubungin lagi tuh, Ibu, maaf saya udah gak kerja situ. Oh kenapa? Itu kamu kan orang lama, dari mulai baru sampai kamu itu mengembangkan gitu. Kok keluar? Iya Bu, soalnya sekarang eh, direkturnya udah diambil alih ke anaknya. Nah, terus anaknya otoriter, jadi nggak bisa terima masukan dari kami. Ya sudah, tidak bisa menerima masukan, kayaknya kita nggak bisa juga ikut. Bentrok terus Bu, jadi keluar aja deh. Oh di mana? Oh gaji lebih besar ya, alhamdulillah. Nah sayang loh, kehilangan para SDM yang seperti itu. Jadi SDM itu kalau keluar banyak kok yang mau nampung, gajinya lebih besar lagi. Tapi sebenarnya SDM kayak orang tadi, dia mau loh di situ karena dia yang turut mengembangkan dari kecil, dari belum besar sampai sekarang. Dia nggak mikirin gaji, tapi dia ingin memang mengembangkan. Sayangnya nggak kepemimpinannya ini nggak pas. Kan kasihan, kan sayang sebuah institusi kehilangan aset SDM. SDM itu aset. Ya, aset itu bukan hanya uang, bangunan, tapi SDM itu aset. Itu. Ya, saya sangat sayang banget nih kayak gini. Gitu, ya. Nah, jadi itu ya salah satu berdampaknya pentingnya kepemimpinan yang ideal yang kita seperti apa. Bahkan ada satu lagi di rumah sakit. Kebetulan direktur rumah sakitnya salah satu dosen kami ada di tengah Jakarta rumah sakitnya. Saya heran,
itu juga kepemilikannya keluarga. Jadi saya waktu itu, ini karena saya disertasi saya waktu riset saya di rumah sakit. Jadi saya menemukan banyak model-model kepemimpinan di rumah sakit. Nah, jadi ketika saya mau ambil data, karena direkturnya itu dekat sama saya, kita inilah deket lah gitu, karena itu seperti guru saya ya, dokter si bapaknya usianya udah 60 lah. Terus ya dok, ya udah Ririn itu aja deh ya, ke rumah sakit aja, nanti ditujukan aja, titip aja lah gini, ditujukan nanti tujuannya apa. Oke dok, saya ke sana, percaya nggak, ternyata rumah sakitnya itu di bagian front office-nya, sampingnya tuh ada seorang ibu, itu salah satu ownernya lah, tapi dia bisa dikatakan penjaga pintu gitu. Jadi saya lihat di situ para pekerja front office-nya itu bekerja itu kayak diawasin, gimana sih, kayak diawasin, jadi nggak natural gitu. Nah pas saya kirim surat itu, suratnya langsung dibuka sama dia, oh ya nanti disimpan sini aja. Terus gimana surat saya itu ibaratnya nggak diterima lah, riset saya malah diminta bisa nggak kasih judul. Oh berarti dia nggak ngerti, dikira saya lagi mau bikin berita ganti judul. Dan ternyata direktur rumah sakit itu dia tidak bisa mengambil keputusan. Kebayangkan, saya mau meneliti, penelitian saya ditolak sama rumah sakitnya. Yang nolak tuh bukan direktur, yang punya rumah sakit. Dan ya Rin, mohon maaf ya, itu juga aduh payah tuh rumah sakit ini ya, apa dong. Nah jadi benar-benar masih dipantau bang. Saya lihat kerjanya akhirnya orang-orang yang di situ dilihatin dalam tekanan ya, saya lihat. Tapi saya lihat wajah-wajahnya anak-anak kemarin, anak-anak baru lulus yang penting kerja deh gitu, daripada nggak kerja gitu ya. Wah kalau senior mah udah angkat kaki. Ya Pak Ip ya, kalau Pak Ip kerja situ udah kabur. Ya. Nah, ini juga dalam ada kategori ya, peran interpersonal. Nah ini interpersonal, jadi hubungan kita ke orang lain, figur sebagai pemimpin, penghubung, jadi apa ya, hubungan relasi gitu, hubungannya baik gitu antara kita, antara person ya. Nah kan antara unit ya kan, komunikasinya baik. Selamat pagi Pak, pagi Pak, mau izin Pak, mau tanya gitu. Nggak ketas ketus, nggak judes-judes. Terus dalam pemimpin itu punya lagi peran informasional, bersifat informator gitu, memberikan informasi, juru bicara, dan peran keputusan. Jadi kalau ada kekacauan atau apa, negosiator, makanya dia harus memiliki kemampuan komunikasi, harus pintar ngomong, pintar persuasif, komunikatif, interaktif. Ya, saya nih ya, saya punya teman waktu saya S2 dokter. Saya pertama kaget dia dokter. Terus saya kaget lagi kalau dia adalah kepala puskesmas. Apa? Kenapa saya kaget? Selama kuliah tidur. Penampilannya, maaf, jauh dari kata pemimpin. Bajunya, ya penampilan ya. Kan kita bukannya kita sok berpenampilan, bukan.
Tapi figur itu, iya paling enggak dia memantaskan kan gitu ya. Kan namanya bukannya berlebihan atau, nah itu ya seperti itu. Terus dia cerita, rindu, ibu ini kan ada staf ibu, ya Bu. Itu tuh kalau ibu ngomong tuh nggak didengerin dari kayaknya, kayak ibu tuh kayak nggak dianggap rindu. Kenapa Bu ya? Kenapa ya rindu? Kok seperti itu? Ibu tuh marah tapi ibu nggak bisa marah. Nah, saya, jadi saya melihatnya, ya, ibu, saya bukan anak buah ibu aja kaget di dalam hati ya. Ini dokter terus pimpinan puskesmas. Kenapa akhirnya figurnya itu nggak dapat tuh? Figurnya dia harus, karena saya ibu marah tapi ibu ya gimana ya nggak bisa marah. Soalnya kok gitu ya, itu yang saya bilang tadi, skill. Jadi nggak semua pemimpin itu memiliki skill kepemimpinan, ya. Nah, dalam mengambil keputusan ada ini skill model gitu ya. Eh, Bagaimana dia, apa ya? Simple deh orangnya, gitu ya. Terus kalau yang analog model tuh dia berlawanan, gitu ya dari ini. Nah, ini kalau yang mathematical nih kompleks. Dia ribet, gitu kan. Ada orang harus ini, gitu kan. Ada kan pemimpin yang kayak gini. Ya udah deh, gini deh. Yang penting gini. Lo atur deh, gimana pokoknya. Nah, kan ada ya, gitu ya. Tapi ada yang jelimet, gitu. Ada yang analisisnya mendalam, tetapi itu bisa menjadi sebuah kelebihan maupun kekurangan. Dan itu kalau salah dalam menerapkan bisa dimanfaatkan stafnya. Ya. Nah, di dalam pengambilan keputusan manajerial, ya, yang ini ada model ekonomi rasional. Nah, ini gimana nih? Jadi dia memiliki informasi akurat yang lengkap, rasional. Yang kedua, dia ada sisi memahami keterbatasan manusia. Jika ada hal-hal yang sulit dipahami. Saya bekerja di U5 ini 20 tahun, jadi saya sangat mengenal sekali Bapak Pembina Yayasan ya, Prof. Hafiz. Yang beliau sekarang sudah tidak di struktural menjabat jadi ketua ya, hanya pembina yayasan. Tapi sebelumnya beliau ketua. Awalnya tuh ini banget, apa tuh, otoriter. Wah, berat. Jadi banyak teman-teman saya yang keluar. Nggak kuat, nggak cocok. Makanya ketika saya kerja 20 tahun, ya, terus saya ketemu dosen-dosen saya, misalnya kita ada di forum ya, ada pekerjaan yang isinya dosen-dosen saya dan kawan beliau di FKM UI. Dosen-dosen itu tanya gini, itu Stikim, wah anaknya Pak Hafiz ya? Iya Pak, kok kuat kamu? Pasti pertanyaannya selalu tanya, kamu kuat ya? Alhamdulillah, kuat, sehat, saya bilang gitu kan. Karena mereka mental, gitu. Nah, akhirnya, tetapi seiring jalan waktu terus, ya, itu kan kembali ke sama dengan karakteristik ya pembawa. Itu berubah, karena udah lebih wise, mendengarkan,
sangat karakteristik juga pengalaman tuh apa ini deh mempengaruhi perilakunya dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Ya, ini kalau kita lihat di sini ada fase 1, fase 2, ya, dari mulai informasi dari luar, terus informasi dari dalam, terus evaluasi informasinya, dianalisis, ini benar nggak ya secara kualitatif, coba dijabarkan kembali, ini banyaknya informasi, coba terus ya sampai apa sih masalahnya nih gitu. Oke ya, kita ambil keputusan apa gitu. Jadi banyak sekali ya, pertama misalnya apalagi terkait SDM kan, desus sana, desus sini, ini itu. Wah, kita tuh sebagai pemimpin ya nggak boleh tuh kemakan. Bener nggak sih? Katanya, wah nggak bener itu, nggak bisa. Bahaya, bener deh. Panggil tadi informasi dari luar, dari dalam, kita harus cross check, kita harus evaluasi. Kamu benar seperti ini. Nah ini bagaimana nih? Saya berani dihadapkan, Bu. Kita ketemu aja, Bu, semuanya. Jangan dari belakang begini begitu, jangan sampai ada misinformasi. Ya. Nah, lihat. Kalau lihat dari proses pengambilan keputusan ya, gagal solusinya, terus sukses tapi realitinya ya, ini dari intelijensinya, dari organisasi, prosedur, data kita harus dapat. Kita identifikasi masalah, klasifikasi masalah, masalahnya apa, terus asumsinya bagaimana, terus ya udah solusinya seperti apa. Nah, makanya seorang pemimpin itu harus memiliki kemampuan dalam memediasi, bukan kompor meleduk, ya, bukan akhirnya membuat sebuah kegaduhan. Ya, jadi melemparkan bola api, jangan. Nah, yang harus kita pahami, nah ini bound rationality, mengenal keterbatasan manusia. Nah ini, jadi harus ngerti gitu ya. Terus kapabilitas mentalnya juga. Nah, intuisi ini seorang pemimpin itu dengan sendirinya dia punya intuisi khusus. Ya. Izin slide-nya Bu Rindu. Iya, kenapa? Belum ada slide baru atau masih tetap di slide yang sama? Yang mana? Slide-nya sekarang lagi gambar apa? Lagi model ekonomi. Model pengambilan keputusan manajerial. Oh, bukan. Oh. Udah berubah. Oh ya, ini masih. Coba bentar. Nah. Ini. Ya. Yang balon warna biru ya? Iya. Oke. Udah ya. Nah, itu jaringan tuh biasanya tuh ya, di sini udah berubah, di sana delay ya. Nah, terus intuisi ini berdasarkan pengalaman. Jadi udah tahu nih Bapak Ibu, kalau ada masalah kayak gini, nanti gini. Ada masalah ini terus feeling, lihat orang juga, secara intuisi nih. Jadi tidak disadari, tapi ini berdasarkan pengalaman ya, bukan ahli nujum, bukan ya, tapi berdasarkan pengalaman. Nah, terus satisfying ya, sampai pencarian informasi atau pengambilan itu untuk tingkat memuaskan, tapi artinya memuaskan diharapkan memiliki keputusan yang win-win solution. Lalu eskalasi of commitment ya, jadi kecenderungan untuk menambah komitmen dari hasil keputusan. Jadi dari hasil keputusan ini
diharapkan adanya komitmen terhadap untuk tindakan selanjutnya. Nah, hambatannya, coba. Hambatannya ini, 1/3 ego. Tapi 2/3 never explore alternatif. Nah, yang ada dalam, jadi nggak punya ada alternatif kebijakan nih. Nah, makanya ada plan A, plan B. Nah, tetapi 81%, nah ini berdasarkan persuasi ya dalam pengambilan keputusan. Jadi membujuk ya, bisa membujuk. Nah, ini membujuk tuh bukan merayu ya. Apa ya? Jadi kalau seorang pemimpin tuh ketika kita mengambil keputusan ada sebuah ajakan, ya, ajakan untuk para bawahannya, para stafnya. Jadi, jangan bersifat koersif. Kalau pemimpin yang diktator ya, pasti dia akan koersif. Koersif tuh, oke, kalau lo setuju, kalau lo nggak setuju, lo silakan keluar. Tidak ada pilihan. Ya, jadi kekuatan versus ego bisa menjadi sebuah kelemahan. Ya, jadi percaya diri, saking percaya dirinya nggak merasa bersalah. Cepat mengambil keputusan, bisa dianggap terlalu terburu-buru. Bijak, kasar, keras, dan sebagainya. Jadi, nah itu tapi dalam menjadi seorang pemimpin, nggak mesti semua suara kita dengarkan itu akan menjadi sulit dalam mengambil keputusan. Nah, itulah yang akhirnya harus kembali kepada rasionalisme. Ya. Jadi memang pakai hati mah sulit ya. Ini gini, ya sudah kan, ya. Jadi ini pernah ya kita kebayang nggak sih ada kalau di kantor tuh gini, kita ada sekolahkan orang, bahkan kita sekolahkan sampai spesialis dalam keperawatan. Tanggung-tanggung kan, kuliahnya di UI, diambil S2 keperawatan, sampai spesialis. Udah lulus? Wah. Walaupun ada perjanjian nih, 2N+1, dia pilih ganti. Apakah sebenarnya kita menginginkan uang itu 2N+1? Enggak, bukan itu. Kita tuh punya harapan Anda dikuliahkan oleh institusi ini, jadi spesialis, Anda kembangkanlah institusi ini dengan ilmu yang Anda miliki, dengan kepercayaan yang kami berikan, dengan waktu yang kami longgarkan, uang yang kami bayarkan. Coba. 2N+1, nggak apa-apa, saya bayar aja. Bukan itu kan. Kalau kita mau, kita langsung aja cari S2 spesialis. Dapat banyak kok. Tapi kita ingin menumbuhkan loyalitas SDM. Nggak mau. Coba. Tapi untuk seorang pemimpin apa? Oke, just do it. Ya udah lo ganti 2N+1. Selesai. Kecewa? Iya. Terus hilang nih 2 tahun atau 3 tahun kemudian datang lagi, mau masuk lagi. Terima nggak? Gimana tuh? Terima apa enggak ya? Ada yang bilang nggak usah. Ada yang terima.
tapi lagi butuh banyak dosennya. Gimana? Terima secara rasional, lo terima, tapi lo pakai aturan-aturan dosen dari nol lagi ya, yang kemarin agak udah hilang, nggak apa-apa, terima rasional. Tapi kalau yang irasional nih, misalnya orang yayasannya cewek, ya, oh nggak mau, gue bisa, dia sudah mengecewakan, tapi dia mau balik kok, ini, udah kecewa, nah itu tuh yang bisa mempengaruhi dalam keputusan. Ya, terus jadi tadi dalam menjadi seorang pemimpin memang kita harus cepat mengambil keputusan. Ya, tapi juga harus memperhatikan kehati-hatian. Oke, makanya kenapa diperlukan koordinasi ya, jangan asal ambil keputusan, apalagi keputusan hal-hal yang memiliki resiko. Ya. Jadi tetap ini nih, kata nilai atau kesepakatan. Jadi kesepakatan ya, jangan udah sepakat apa, lalu keputusannya apa. Terlalu lama menunda, bahkan menyulitkan. Dan intensi, ya jadi intensi itu keinginan ya. Lalu ada hasrat istilahnya apa ya, pokoknya yang terbaik ketika dia dihadapkan oleh resiko. Lalu jika ada hal-hal yang akan berdampak buruk, sebaiknya dihindari jika itu merugikan, terutama merugikan orang banyak, tentu memiliki keamanan, dan tentu memiliki harapan peluang ya berhasil atau disukai keputusan-keputusannya. Ya, itu apalagi misalnya keputusannya berkaitan dengan uang, ya, itu sulit banget tuh. Ya, jadi pertama kita tuh kalau di dalam SDM gimana ya, pasti orang maunya pilih nyaman kan. Nah itu. Jadi ketika kenyamanannya terusik saja, waduh udah heboh. Ya. Jadi tidak mudah lah ya ketika kita belajar secara teori dalam kepemimpinan pengambilan keputusan, tetapi pas di lapangan seperti apa, karena kita menghadapi berbagai macam karakteristik SDM ya, karakteristik yang berbeda-beda. Nah, terlebih lagi juga hasil saya kaji ya, rumah sakit HRD-nya bilang gini, kita mau lebih senang dengan orang-orang baru, gampang diaturnya. Kenapa? Karena kalau orang-orang lama, Bu, itu diaturnya susah. Kita ada kebijakan baru apa susah, Bu. Didengar, Bu. Terus aja dia begitu. Orang kemarin juga nggak gitu bisa kok. Sama aja. Apain sih? Nah, itu, Bu. Kalau orang baru tuh dengar, mau ikutin. Iya, kata dia. Saya lebih baik cari yang baru dengan skill sama, potensi sama, tapi enak. Orang lama ya. Baik kalau kita ini orang HRD-nya nggak lebih lama dari mereka. Oh gitu ya. Gitu. Ya, jadi saya keluhan-keluhan HRD itu sendiri ya. Gitu. Nah, jadi ya ini kalau dalam memilih ya, kita singkatnya PROACT. Dari singkatannya aja bagaimana keputusan tersebut atau action tersebut bisa diterima. Ya, bisa diterima dengan lingkungan. Ya, dengan berbagai konsekuensi. Makanya tadi adanya kesepakatan bersama, komitmen, ya. Nah,
bagaimana ketika masalah ya, yang dihadapkan pada manajemen ya, pada manajemen. Jadi ketika kita berbicara manajemen itu jangan sampai hanya satu orang yang bertanggung jawab, tapi manajemen. Makanya ada kesepakatan, pemikiran, ya, solusi apa yang terbaik, dan itu tidak bisa dari satu kepala, dari satu orang. Sehingga tadi dari alternatif masukan kita ambillah yang terbaik, excellent solution. Ya. Jadi apa yang terbaik? Kenapa sih kita harus mengambil keputusan cepat? Ya, apa kendalanya? Tadi identifikasi, terus faktor-faktor yang terkait masalah. Nah ini ya harus kita petakan. Nah, terus harus objektif ya, smart, spesifik, terukur, dapat diterima, dapat diraih, artinya mudah untuk diketahui dan ada waktu pencapaiannya. Nah, dari alternatif pemecahan masalah ini kita bisa gunakan pakai ini ya, kita minta pendapat ya dari tim terkait. Nah, bagaimana? Nah itu. Ya, jadi kita bisa lihat nih, misalnya apa sih, gimana, terus kira-kira hambatannya apa. Terus, ini kita harus pikirkan. Jadi misalnya gini deh, ada kasus nih rumah sakit. Ini kasus ini terjadi berbarengan ketika saya operasi sesar anak kedua tahun 2009. Nah, waktu itu saya masih hamil 8 bulan. Saya terkena Bell palsy. Bapak Ibu tahu ya, jadi muka saya tuh kayak stroke, miring sebelah. Saya lagi hamil besar 8 bulan. Ternyata di hamil trimester 3 itu ternyata kita kan emang lagi gerah ya, panas ya, perut gede banget gitu kan. Saya senang mandi malam. Terus saya senang banget keramas karena menurut saya seger sampai ke dalam-dalam kepala kita tuh kena air dingin gitu, seger gitu. Nah ternyata tuh nggak boleh, syaraf di belakang telinga kita tuh terkunci, ya kan? Nah ketika saya lagi terapi, saya tuh ketemu orang yang lagi terapi, saya pikir dia stroke atau jatuh gitu kan. Tapi ternyata dia habis melahirkan, operasi sesar, setelah itu dia langsung kayak lumpuh. Nah, apa yang terjadi? Ternyata yang terjadi bahwa ibu itu punya penyakit gula. Nah, entah gimana prosedurnya, saya nggak tahu. Itu nggak kedetek atau gimana. Jadi sementara seperti seorang lumpuh. Dan akhirnya pihak dari si ibu itu ingin menggugat rumah sakit. Kebetulan keluarga pengacara pengen dapat menuntut gitulah. Nah ini kan langsung rapat atau apa gitu ya. Nah akhirnya ambillah keputusan apa? Itu diobatkan hingga sembuh. Nah, jadi ini itu kan sebuah keputusan ya yang harus diputuskan dengan cepat. Pertama itu berkaitan dengan nasib orang. Ya. Jadi hal kayak gitu makanya kenapa sih kalau dokter, ya, onko atau pejabat bener di IC-nya siapa itu harus benar-benar sesuai dengan komitmennya. Nah ini juga konsekuensi. Nah, hindari nih yang terpenting nih, hindari alternatif yang kurang menguntungkan
berdasarkan kajian konsekuensinya. Ya. Jadi kita yang terburuk kita kurangin. Bandingkan konsekuensi dan alternatif, kemudian tetapkan atau kurangi sejumlah pilihan yang tidak menguntungkan. Ya, trade off merupakan pilihan atas perbandingan masing-masing alternatif dan konsekuensinya yang dinilai atas dasar objektif. Ya, jadi penilaian itu harus objektif, rasional. Ya. Nah, ini jadi kalau di rumah sakit ada group decision making ya. Jadi ada tim dalam pengambilan keputusan. Siapa itu timnya? Orang-orang terkait, penanggung jawab terkait ya, pimpinan manajemen, nah ini anggotanya. Jadi nah ini ya, hindari sebisa mungkin pola pengambilan keputusan top down. Nah, maksudnya jangan cuma dari atasan, oke, pokoknya gini terserah. Nah, itu top. Tapi down top. Jadi bagaimana masukan tadi ya, group discussion gitu ya, seperti apa kita dengarkan. Nah, barulah top manajemen atau pucuk yang mengambil keputusan tersebut. Jadi berdasarkan analisis. Nah, ini tekniknya, brainstorming, menurut teknik, DLP teknik, ya, gitu. Nah, ini sebenarnya ini rumah sakit yang berbeda ya Pak Ibrahim. Ada nggak yang rumah sakitnya sama? Ada yang sama, beberapa orang ada yang berbeda. Ya. Nah, ada yang puskesmas juga. Oh, ada yang di puskesmas. Baik. Nah, ini tugas kelompok kali ya. Tugas kelompok, Pak. Jadi bebas aja. Ini kan mahasiswanya ada 19 ya. Oke. Ya, 19. Ya, kita bikin 4 kelompok saja. Jadi ada 5, 5, 5, 4. Nah, jadi apa? Nah, ambil satu masalah apa? Lalu buatlah jadi gini, dari masalah ini kan ada masalahnya 3 nih, ya kan? Tapi nanti kita pilih mana yang kita prioritaskan, ya kan? Masalah kan banyak nih pasti, tapi kan harus ada prioritasnya, yang mana dulu yang kita selesaikan. Nah, itu. Jadi bagaimana kita jadi kita pemimpin nih, lagi latihan. Ini kan kalau ini kasusnya gini nih. Kalau ini kan kasusnya menaikkan gaji ke 200%, gitu kan. Jangan ya, kita cari aja Bapak Ibu yang memang kiranya di tempat pekerjaan. Iya, nih memang ada masalah. Ya, boleh masalah manajemen atau apa. Pasti ada masalah kan ya, di tempat kerja ada masalah kan. Ya, tapi nanti kita cuma ini aja. Kita lihat bagaimana sih pemikirannya. Ya. Oke, untuk pengambilan keputusan ada pertanyaan? Silakan. Silakan, Pak. Tidak ada. Oke. Bu, Ya. untuk pembagian kelompoknya jadi pakai metode seperti apa ya, Bu ya? Bebas, saya kembalikan aja ke kelas.
Berarti kembali ke kesepakatan kami semua ya, Bu ya? Iya. Oke. Terima kasih, Bu. Iya. Nah, ada lagi, silakan. Ini kok bisa dibuka sebaiknya. Oke, sekarang kita ke materi berikutnya. Jadinya belum bisa kebuka. Ya. Oke, nah ini berkaitan dengan kepemimpinan ya, dapat pengambilan keputusan, tetapi ini tentang ini apa, manajemen konflik ya, kepemimpinan dan manajemen konflik. Nah, ini nyambung nih sama sama tadi pengambilan keputusan. Nah, menurut Bapak Ibu, ketika ada konflik, itu harus bagaimana kita? Menghindarinya kah? Atau bagaimana? Cari solusinya, Bu. Solusinya. Nah, ini kalau nggak enaknya apa? Jadi pimpinan tuh memang ketika dihadapkan dengan konflik. Ya. Kita nggak berkonflik, tapi di lapangan ada konflik. Mau nggak mau kita terlibat di dalamnya. Bisa jadi orang yang nggak berkonflik sama kita jadi ada konflik sama kita. Tadi nyambung tuh sama keputusan yang kita harus buat. Nah, itu ya. Jadi sebenarnya kan pimpinan juga ada pimpinan lagi ya. Jadi di bawah kena tajam ya. Ya, juga lebih kejam. Ya. Nah, dari kita lihat pengertian konflik, suatu kondisi tanpa adanya keharmonisan, suatu kondisi di mana terjadi suatu pertentangan
tidak ada kesepakatan, ya. Tetapi konflik itu adalah dinamis. Nggak mungkin, nggak ada konflik tuh nggak mungkin. Pasti ada. Nah, jangankan di pekerjaan ya, dari berbagai orang. Ya. Dalam kehidupan rumah tangga itu pasti ada konflik. Tapi konflik itu bisa menjadi sebuah membangun yang lebih baik jika kita tepat dalam memberikan solusi. Ya, di institusi pun seperti itu tempat kita bekerja. Nah, kita akan masuk ke dalam konflik organisasi, di mana kondisi dalam organisasi di mana terdapat perbedaan pendapat atau pertentangan. Nah, ini hambatan dalam proses pelaksana tugas dan mencapai tujuan. Ini ketika kita menghadapi sebuah konflik dan belum menemukan solusi yang tepat. Siapa aja orang-orangnya? Minimal dua pihak, ya, dua orang. Ada yang dipertentangkan, kebijakan, pelaksanaan, cara, tujuan, hasil. Ini lucu ya, kalau dalam dunia pendidikan waktu itu tahun 2013. Kebetulan gini. Prof. Hafiz itu sebelumnya kan menjadi ketua ya, dia tuh punya ide-ide yang mendadak. Dia itu kan visioner. Nama kampus kita aja, coba, Universitas Indonesia Maju. Sebelum kabinet Pak Jokowi loh, ya, karena dia berpikir kan terbaik di salah satu di Depok, Jakarta, UI kan dia dulu. Nah, dia punya mimpi, gue pengen punya kampus yang lebih maju dari UI, gue kasih nama Universitas Indonesia Maju, UI mah. Itu kan mimpi, visioner, dipakai sama presiden. Kita duluan itu tahun 2020 kita. Nah, saya diminta Bapak itu merancang wisuda toga wisuda. Ini kamu ini toga nggak mau lagi hitam, merah, biru. Oke. Hitam itu zaman dulu. Hitam tuh nggak ini. Oke, sudah diterima tuh. Ketika terus Bapak pengen topinya nggak mau kayak yang biasa. Dia pengen modelnya topi baret. Kayak di kampus mana tuh yang di Eropa itu. Topinya tuh kayak topi tentara. Ada. Nah, ya. Ketika itu kita nggak karena Bapak itu saya bilang kan otoriter, dia kalau udah keputusannya mau gitu, ya udah nggak minta pendapat dari tim dan sebagainya, langsung aja kita bikin ya. Apa yang terjadi? Tolak mahasiswanya kan nggak pernah ke Eropa, nggak pernah tahu tuh toga wisuda ada yang model kayak gitu. Taunya cuma apaan nih? Tapi toga apa kayak begini? Kempes. Pak. Ini kayak chef. Apa? Dia taunya yang kaku gitu. Kan di luar negeri banyak loh model-modelnya kan. Ya udah, akhirnya itu kayaknya cuma setahun apa 2 tahun tuh. Ganti lagi yang kelama. Model topi keras. Nah, nggak diterima. Nah, kayak gitu kan, menjadi sebuah sengketa. Ya udahlah Pak, orang mahasiswa sukanya yang lama, Bapak sukanya kayak gini. Kita kebalik yang lama, karena kan yang pakai mereka mungkin itu terakhir mereka kuliah, ya mau bergaya kan, cantik. Tapi mereka nggak suka Pak model gini. Ya udah deh,
dan norak katanya. Kayak gitu ya. Akhirnya balik lagi ya, inilah unsur-unsur yang bisa membuat konflik dalam institusi ya, dalam organisasi. Nah, apa penyebabnya? Beda kepentingan, beda pemahaman, beda cara pandang, beda tujuan, beda peraturan yang diatur, adanya perubahan situasi baru. Ini tadi. Ini. Ya. Oleh karena itu penting sekali ketika ada orang baru, yuk. Ya. Ini nih. Kita samakan. Jadi ini kemarin kita ada dosen baru juga ya, dosen baru. Nah, ketika dosen baru itu nggak cuma ngerjain, cuma ngajar. Salah satunya adalah dia juga harus ngerjain pengembangan institusi. Nah, lu mau ngasih apa ke institusi ini kan gitu. Kita lagi berkembang nih, masih butuh banget bantuan buat kembangin institusi. Nggak cukup cuma lo ngajar selesai, nggak bisa. Apa? Oh, nggak bisa. Dosen itu pekerjaannya yang nyatri dharma, mengajar, membimbing, meneliti. Oh, ya betul, itu mengembangkan diri Anda. Tapi bantu kembangkan institusi ini apa? Nah, ini ada perbedaan kepentingan, ya juga beda pemahaman, cara pandang, tujuan. Nah, ini juga ini ya, fokus antar individu, internal teamwork, internal organisasi, eksternal antar organisasi. Nah, ini semakin luas. Logis maksudnya tuh ini ya, lingkaran, circle. Nah, itu semakin kompleks. Nah, ini kebijakannya pas dibuat, ada kepentingan nggak sih di dalam kebijakan ini? Nah, ya. Terus dalam tingkat manajemen pelaksana kebijakan, nah gimana nih sumber dayanya, nanti penggunaannya, terus pelaksanaan program, bagaimana alokasinya, terus tingkat pelaksana kegiatannya, bagaimana penata laksanaannya. Nah, ya. Kayak misalnya waktu kita corona tuh kemarin ya, itu kan berat itu dalam mengambil kebijakan atau keputusan. Jadi presiden tuh ya, pimpinan tuh berat karena situasi tidak jelas gitu ya, jadi berubah-berubah. Ya, ini waktu itu saya punya keponakan mau dipanggil, ini kan dia atlet cilik di depan, dapat penghargaan Presiden Jokowi. Oke, datang tuh udah stadion dibatalkan. Tapi saya seperti gini, emang boleh kumpul-kumpul waktu itu, waktu akhir pertama emang boleh? Boleh kok, ada kok undangannya. Ya mungkin Pak Presiden dapat bisikan, Pak, ini kan corona masih tinggi, nanti kalau terjadi apa masalah gini, akhirnya digagalkan ya tuh. Tapi penghargaannya tetap dikasih, kalungnya sama panitia aja dikasihnya. Tapi Pak Jokowinya nggak jadi datang, gitu loh. Ya itu karena nanti bisa terjadi konflik ya, bakal ramai, apalagi netizen itu kan ya, upload ada berita, sekarang nggak bisa dibungkam, semua orang bicara. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhinya. Skala konfliknya semakin luas, skala konflik semakin kompleks, dampak negatif yang ditimbulkan.
lokus konfliknya, semakin banyak yang terlibat ya sih, kalau orang-orangnya semakin banyak yang merasakan dampak negatif. Tingkat konflik semakin tinggi, tingkatan konfliknya semakin sulit dan kompleks masalah yang ini bisa dampak langsung, tidak langsung ya. Lalu bagaimana dalam mengaturnya? Nah, ini ada yang namanya manajemen konflik. Mencegah kemungkinan terjadinya konflik, tapi udah terjadi. Gimana? Udah nggak bisa dicegah, nggak bisa dihindari, tapi ya berarti mengurangi dampak resiko dan menyelesaikan konflik dalam waktu sesingkat mungkin. Nah ini ya, kita cegah adanya kesalahpahaman dan sebagainya. Transparansi perlu dijaga, hindari. Nah, solution, kurangi dampak ya. Tapi kalau nggak ada harus diselesaikan. Terus ini pengaruh dampak konfliknya. Ini skala nasional, daerah, lokal ya. Bagaimana? Ini skalanya ya. Positif, negatif terhadap kinerja eksternal organisasi atau internal, berlanjut, berhenti pada satu proses. Jadi tergantung dengan jenis konfliknya. Nah, profil pemimpin yang diharapkan, gimana nih kalau ada konflik kayak ini? Dia memiliki pandangan luas, bisa mengayomi, terus berani mengambil resiko, terutama bukan resiko yang merugikan diri sendiri lah, tidak lah. Artinya resiko ada hal-hal yang pasti nggak enak didapat. Tegas, konsisten lah, dan beretika dalam berhubungan kerja. Ini penting nih, beretika dalam berhubungan kerja. Berat ya, ketika kita marah, kita harus ingat etika, gitu. Jangan sampai marah jadi nggak beretika. Itu sulit, karena nanti tim kita atau bawahan kita yang diingat adalah yang tidak beretikanya, bukan konflik masalah, bukan. Ya, ini kita lihat dari berita ya, lihat berita. Seorang mantan karyawannya membunuh atasannya gitu ya. Dan karena dendam. Ada yang keluarganya, istrinya juga membunuh anaknya, dendam. Karena suka dihina, suka dikasih ucapan-ucapan yang merendahkan gitu ya. Dan mungkin ya itu tadi ya. Nah, tetapi kita itu ini kali ya, mungkin pekerjaan kasar ya. Mungkin kita kalau di manajemen kan kita kita harus mengedepankan etika juga. Jadi kita panggil, kita tegur dengan baik. Nah kan kalau memang dia masih melakukan, kita ikuti aja gitu. Jadi bukan dengan capek-capek marah-marah gitu. Nah ini mempunyai kemampuan berpikir sistem untuk mencari akar masalah ya, yang pasti seperti itu. Jadi mampu menggali ya, mencari apa sih masalahnya. Ini juga. Terus ini ya skill tadi ya, kemampuan teknik negosiasi, solusi bersama yang menguntungkan ya, win solution. Nah ini kemampuan dan sikap yang bijak supaya konflik tidak semakin besar ya. Nah, ini sih contoh ya. Nah kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Oke, bentar. Saya nanti
contoh artikel tulisan saya kirim ke Pak Ibrahim ya. Nah, dari sekarang bisa dipikirin nih mau nulis apa, kelompok mau mengangkat bukan, kalau tadi kan tugas kelompok. Tugas kelompok itu minggu depan ya, dan dikirim ke Google Classroom ya Pak Ibrahim ya, dan UTS-nya juga dikumpulkan minggu depan, juga uploadnya di Google Classroom juga. Ya. Oke. Ada pertanyaan Pak sebelum kita akhiri Bapak Ibu? Boleh tanya Bu? Silakan. Saya Muhammad Suryani Bu. Ya. Ya Pak Muhammad Suryani. Ibu, kalau untuk tugas UTS itu apa bentuknya? Dikirim lewat Google Classroom tersebut itu kita mencari solusi yang seperti tugas kelompok itu atau gimana bentuknya? Oh bukan, jadi dua yang berbeda Pak. Oh, gitu. Jadi kalau tugas kelompok itu kan isinya 5 orang ya, itu ada 3 masalah, nanti di bawah kan choice memilih prioritas masalah mana yang akan kita lakukan. Jadi itu analisisnya kan di tabel tuh Pak, ke kanan mana segala konsekuensinya ya. Nah, tapi kalau untuk UTS ini Bapak menulis isunya bebas, tapi terkait dengan kepemimpinan di tempat kerja atau pokoknya di tempat yang Bapak pernah rasakan lah terkait dengan kepemimpinan. Berarti bentuknya kasus juga ya? Bentuknya tulisan, nanti contohnya saya kasih ke Pak Ibrahim. Jadi contohnya, jadi gini Pak, misalnya latar belakang, terus ada data, itu Bapak bisa dapat dari koran atau dari penelitian. Nah itu kan ada masalah, ada gap tuh Pak, ada gap. Lalu Bapak memberikan solusi, itu harus bagaimana. Nanti saya kasih contohnya, ya Pak. Boleh, ya. Nanti mau angkat masalahnya yang berdasarkan diskusi kelompok tadi, boleh. Kan dari kelompok tadi ada 3 isu masalah. Ya Pak. Oke, bentuk seperti makalah berarti ya. Iya, tapi kalau makalah kan panjang, ini makalahnya cuma 2 lembar Pak. Ya. Makasih Ibu. Ya, Bapak. Silakan. Cukup. Cukup Pak. Tidak ya Pak Ibrahim ya? Ada yang lain ya? Teman-teman lain kalau ada yang ditanyakan. Oh iya, sepertinya cukup Pak Ib. Cukup Bu. Kalau tidak ada cukup Bu. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas atensinya malam ini ya. Semoga selalu sehat, selamat istirahat, nanti bisa sambil dibaca-baca lah bentukannya kira-kira apa ini, seperti apa gitu ya. Nah itu bisa dari sekarang, bisa buka-buka, berpusing-pusing ya. Kalau mahasiswa S1 tuh beda waktu D3. Kita S1 itu memang lebih digali dalam analisis critical thinking kita. Jadi emang kayak gitu. Karena nanti kita, kan yang kita pikirin manajemen loh, kalau udah S1 beda ya, sama D3 tuh beda. S1 tuh kita mikirnya lebih luas lagi. Nanti ada rezeki, Bapak Ibu lanjut lagi ambil S2, nanti biar bisa jadi top management. Amin. Ya, baik.
Itu saja dari saya, Bapak Ibu. Foto dulu untuk absennya ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.